Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa qudwatina wa imamina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di malam yang insyaallah penuh berkah ini kita masih diberikan kemudahan untuk kita berkumpul bersama di salah satu tempat terbaik di muka bumi ini, dan semoga dengan dikumpulkannya kita bersama di tempat ini menjadi tanda bahwa kita adalah orang-orang yang menginginkan kebaikan, sehingga semoga dengan itu kita layak mendapatkan tempat yang terbaik insyaallah. Para ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di kitab Madza Turidul Madrasatu Minal Baiti. Apa yang diinginkan sekolah dari rumah. Sebenarnya ada satu kitab khusus, apalagi kaitannya dengan para ayah, yaitu mungkin nanti menjadi satu kajian tersendiri, yaitu kitabnya Dr. Adnan Baharith yang berjudul Mas'uliyatul Abdul Muslim, tanggung jawab seorang ayah. Ini ternyata ada kitabnya tersendiri. Kalau terjemahannya itu kalau tidak salah ada berapa halamannya? 300-an atau berapa itu. Dan itu sudah ada terjemahannya. Mungkin bisa dicari atau bisa dibaca. Karena ternyata begitu luar biasa peran kita sebagai orang tua, yang mana itu menjadi tempat pertama bagi seorang anak nanti akan belajar. Dan itu kaitannya dengan pembahasan kita di kesempatan kali ini tentang rumah menjadi tempat awal pendidikan bagi anak-anak. Dari rumah pendidikan itu dimulai. Dan itu ada di halaman 6 terakhir, di paragraf terakhir itu. Sebenarnya itu bukan judulnya, itu tidak ada di sini, Pak. Tidak ada di sini. Tapi karena tema yang akan kita bahas di kesempatan kali ini kaitannya dengan masih di awal tentang rumah, dan ini masih di muqaddimah. Dr. Khalid Ahmad Asyantut di halaman ke-6 di paragraf yang terakhir, beliau mengatakan wal baitu huwal mas'ulul awwalu 'anit tifli amama Allah azza wa jalla. Bahwa rumah menjadi penanggung jawab pertama bagi anak, atau yang akan bertanggung jawab yang bertanggung jawab yang pertama kali terhadap anak itu di hadapan Allah azza wa jalla, hatta ba'da dukhulihi al-madrasati awil jami'ah. Dan tanggung jawab itu bukan hanya ketika anak itu masih kecil,
bahkan sampai ketika anak itu sudah masuk ke sekolah, bahkan sampai jamiah, bahkan sampai di universitas. Dan universitas itu Masya Allah bahasa Arabnya ternyata al-jami'ah. Al-jami'ah. Dan dulunya al-jami'ah itu bukan al-jami'ah tapi al-jami'. Al-jami' itu apa? Masjid. Nah, masjid itu ternyata al-jami', masjid jami' kan? Makanya masjid itu ya adanya masjid atau masjid jami'. Kalau di Indonesia ada musola, ada masjid, ada kalau langgar musola langgar gitu, surau. Tapi kalau di Indonesia itu Masya Allah ada masjid, ada musola, ada apa, masjid jami. Berarti ada masjid ghairu jami. Tapi ternyata pernah saya melihatnya di situ ada. Di depan pasar induk. Sekarang kayaknya mungkin masih ada pelangnya, masjid ghairu jami. Musola. Ya ada tanda kurungnya musola. Dan yang saya dulu sering sholatnya di situ. Ini ada masjid ghairu jami. Ya ada masjid atau masjid jami. Karena dari masjidlah itu pendidikan itu dimulai mereka. Ya tentunya setelah dari rumah. Tapi mereka di masjid itu mereka belajar. Mereka belajar. Makanya ada salah satu syekh yang beliau mengatakan bahwa sekarang ini saya ini bukan lulusan jamiah. Padahal beliau gelarnya doktor, profesor, Masya Allah, luar biasa. Ketika ditanya, Syekh antum itu lulusan mana? Oh saya itu bukan lulusan jamiah yang ada di dunia ini. Tapi saya itu lulusan dari al-jami'. Dan beliau mengatakan, walaysa dzakaru kal untha. Antum paham di sini? Ya? Laki-laki itu nggak sama seperti perempuan. Antum paham di sini? Apa itu paham ya Pak? Nah, jami'ah sama jami'. Jami' itu kan muzakkar lafadznya ya. Kalau jami'ah, berarti sekarang jami'ah itu menghasilkan ya kita perlu inilah mengakui saja, ya kan? Kalau lulusan jami' ya Masya Allah seorang syekh yang kuat luar biasa. Tapi kalau jami'ah ya tinggal jamiah enggak. Tapi ala kulli hal itu hanya nama saja. Tapi tanggung jawab di situ. Tanggung jawab ternyata orang tua itu bertanggung jawab nanti di hadapan Allah yang pertama kali, menjadi penanggung jawab yang pertama kali, dan akan ditanya tentang anak itu bukan hanya ketika di awal saja, namun sampai nanti ketika sudah masuk di jenjang pendidikan berikutnya. Wa yus'alul aba kama tus'alul ummahat an atfalihim. Para ayah akan ditanya sebagaimana juga para ummahat itu juga akan ditanya tentang anak-anak mereka. Yus'aluna 'anir ri'ayati allati qaddamuha lahum. Akan ditanya mereka itu tentang tanggung jawab ri'ayah. Dan di sini nanti ada kaitannya dengan pembahasan berikutnya di hadis dari Ibnu Umar itu. Akan ditanya tentang riayah yang mereka tunaikan untuk anak-anak mereka, yang mereka siapkan, yang mereka lakukan untuk anak-anak mereka. Liyuhafizu ala fitratihim allati khalaqahumullahu 'alaiha. Mereka itu ditanya tentang tanggung jawab, apakah mereka itu mampu menjaga. Dan pertanyaan yang akan ditanyakan oleh Allah salah satunya yang pertama kali adalah tentang penjagaan itu. Liyuhafizu ala fitratihim allati khalaqahumullahu 'alaiha. Ditanya tentang
penjagaan terhadap fitrah yang Allah ciptakan untuk anak-anak itu, yang sudah Allah titipkan, yang sudah Allah berikan kepada anak itu, fitrah Allah allati fataran nas 'alaiha. Fitrah yang para ulama menafsirkan tentang fitrah di sini adalah Islam, tentang Islam, dan orang tua akan ditanya tentang itu. Karena sebagaimana hadis yang pernah berlalu sebelumnya tentang ma min mauludin illa yuladu 'ala fitrah, atau ma min mauludin illa yuladu 'ala fitrah, kullu mauludin yuladu 'ala fitrah. Setiap anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah. Sehingga dari sini menepis bahwa tentang kaidah tabula rasa itu kan. Tabula rasa atau apa? Yang anak itu seperti kertas putih itu. Anak itu layaknya seperti kertas putih. Orang tua yang nanti akan menuliskan di situ, mewarnainya seperti apa. Enggak, bahwa anak itu sudah diberikan fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena lanjutan hadis itu Nabi mengatakan fa abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang menyebabkan anaknya itu menjadi Yahudi, menjadi Nasrani atau Majusi. Tapi di situ tidak disebutkan Muslim. Berarti fitrahnya di situ adalah, berarti anak itu sudah memiliki keislaman. Sehingga ya anak itu bukan putih. Anak itu sudah, kalau putihnya Islamnya ya mungkin gitu kan. Tapi ketika anak itu ya kosong, ibaratnya seperti itu. Tinggal orang tua yang meletakkan apa yang akan di kertas itu, ya itu tidak. Karena anak sudah memiliki fitrah itu, yaitu al-Islam. Fa'an Abdullah bin Umar Fa'an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, masyaallah, ini juga dari dari perawinya sendiri. Ini kita bisa mengambil faedah yang begitu besar. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Umar siapa di sini? Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Karena ternyata di sini radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi terhadap keduanya. Siapa? Abdullah dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Abdullah berarti belajar dari ayahnya. Abdullah belajar dari ayahnya, berarti Abdullah belajar dari rumah. Abdullah belajar dari rumah. Ternyata begitu luar biasa. Umar sampai beliau tetap mampu mengajarkan kepada putra beliau Abdullah tentang hal yang begitu luar biasa. Kata Abdullah bin Umar, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian itu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan bertanggung jawab terhadap riayahnya. Ra'in atau tahu ra'in? Ra'in karra'i yar'a haulal hima, gitu kan? Dalam sebuah hadis itu di Arba'in Nawawiyah itu, layaknya seperti halnya penggembala. Karra'i yar'a haulal hima, yang menggembala di hima. Antum pernah angon, Pak? Yang diangon berapa, Pak? 10. Masya Allah. Susah atau gampang, Pak? Susah atau gampang? Susah gampang. Gembala ya, mungkin kalau masih sedikit mungkin masih bisa.
Dulu kami para dan beberapa para guru di Jakarta Timur itu kita diajak semua ke Jonggol waktu itu. Yang ketiga itu banyak sekali domba. Ya kalau 10 lebih kayaknya. Soalnya ketika keluar itu nggak kelar-kelar, ini karena banyak sekali, mungkin 100-an ada kan. 100 dilepas dari kandang itu dilepas. Tapi salah seorang ustadz yang di sana itu beliau tahu, oh kambingnya diem, udah diem di luar tapi diem, anteng gitu kan, anteng. Terus ditantang salah satu ustadz, ya antum silahkan gembala domba-domba ini ke sana, ke padang itu, ke tanah lapang itu. Pokoknya silakan digembala. Antum pernah gembala kan? Pernah. Digembala pas pakai kayu itu kan yang panjang, wah nyebar kemana-mana itu. Aduh, gimana lari ke sana sini sana sini. Wah ini gimana malah nyebarin? Dikejar-kejar itu tambah lari kenceng lagi kan, apalagi pakai pentungan gitu lah tambah takut itu. Wah tuh ke sana sini nedak kemana-mana itu, ke tanah orang lain juga, wah ini. Terus akhirnya sampai ke tanah yang buat gembalaan itu, hima itu. Sampai sana mencar-mencar kemana-mana, makan. Terus tugas lagi, yuk silahkan dibawa lagi ke kandang. Waduh, tadinya ketika gerombol gitu mencar-mencar, sekarang mencar-mencar suruh gerombolin masukin ke kandang. Waduh ini kepiye ini. Terus kemudian disampaikan, oke, kalau memang susah dikasih clue-nya bahwa di antara domba ini ada pemimpinnya. Antum pegang pemimpinnya, semua itu ngikut. Pemimpinnya yang mana? Gitu. Nah itu, ya pokoknya cari silakan pemimpinnya. Waduh, nggak sama-sama semua, mirip semua kan. Dombanya ya domba begitu-begitu, apalagi habis dicukur gitu semua. Ya ini sama semua. Pokoknya ada salah satu pemimpinnya. Ketika itu dipegang maka beres, semua ngikut. Dan itulah seperti itu ra'in, penggembala. Dan itulah yang menjadi menjadi tugas para nabi. Ma min nabiyyin illa wara'al ghanam. Tidaklah seorang nabi itu pasti menggembala kambing. Pasti pernah menggembala kambing. Pernah, dan di situ wara'a menggunakan kata-kata dari ra'in itu, kata dasar dari ra'in, ra'a, menggembala. Dan setiap kita adalah penggembala itu. Bukan di sini tidak disebut kullukum imam misalkan. Meskipun namanya imam, ya kan? Tapi di sini disebutkan kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Karena ternyata dalam kepemimpinan itu begitu banyak sekali yang harus dilakukan, bukan hanya sekedar menjadi imam. Karena tidak semua pemimpin itu harus di depan, ya kan? Ketika perang komandannya berada di depan, diserang langsung sama musuh, ya kalah, ya pasukannya kalah kabut nanti. Pemimpinnya ketangkap, kelar semua. Pemimpin itu terkadang berada di belakang, juga terkadang ketika itu berada di depan. Salah satunya misalkan ketika sedang sholat menjadi imam. Dan ra'in itu pekerjaan yang begitu luar biasa. Apalagi di sini yang akan menjadi konsentrasi kita di sini, warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, di situ. Bahwa seorang laki-laki itu bertanggung jawab menjadi ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Ra'in terhadap keluarganya dan bertanggung jawab atas riayahnya itu, terhadap kepemimpinan itu. Makanya
Dr. Shalih Al-Munajjid hafizullah, beliau mengatakan bahwa seorang laki-laki menjadi ra'in warrajulu ra'in, itu salah satunya adalah menjadi waliyakun ainan, hendaknya seorang laki-laki itu, seorang suami, kepala rumah tangga itu menjadi mata yang selalu yatafaqqadu ala ahlihi, selalu mengawasi terhadap keluarganya, wa udhunan, dan menjadi telinga yang selalu mendengar tentang keluarganya, apa yang ada dalam keluarganya. Tentunya bukan hanya sekedar itu, karena ra'in, seorang penggembala itu bukan hanya sekedar menjadi orang yang mengawasi atau mendengar, itu bagiannya, tapi lebih dalam dari itu, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6 itu, yang kita semua sudah hafal dan itu harus dihafalkan. Meskipun mungkin 30 juz belum hafal, tapi paling tidak kita sebagai seorang ayah ini ya, hafal itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar, sebagai pemecut untuk diri kita bahwa kita punya tanggung jawab yang begitu besar, tanggung jawab terhadap keluarga kita, agar jangan sampai keluarga kita itu tersengat sedikit oleh api neraka. Bukan hanya sekedar terjerumus, tapi tersengat sedikit, jangan sampai kita berusaha itu. Qu anfusakum wa ahlikum nar, ini yang subhanallah beratnya luar biasa. Bukan hanya sekedar kita selalu mengawasi, kita selalu mendengar, meskipun tugas kita juga adalah mencari nafkah ketika itu kita keluar, tapi kita punya pengawasan juga yang ketat. Makanya salah satunya diantaranya adalah wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, dan seorang istri, seorang wanita fi baiti zawjiha, di rumah suaminya, ra'iyatun, dia menjadi pemimpin, menjadi ra'iyah, wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha, yang dia juga bertanggung jawab atas riayahnya, atas riayahnya. Seorang suami jelas sebagai seorang pemimpin, tapi di sini juga seorang perempuan, seorang ibu, wanita itu juga ternyata bisa menjadi pemimpin, ya kan? Ternyata wanita itu juga bisa menjadi pemimpin di rumah suaminya. Tapi ketika suaminya pulang, siapa yang memimpin rumahnya? Suaminya. Jangan kebalik lagi. Oh, saya kan di sini jelas hadisnya, wal mar'atu fi baiti zawjiha ra'iyatun wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Pokoknya di rumah ini saya yang memimpin. Wah, ya sudah. Suami pulang kelentruk itu. Kenapa? Iya, bukan hanya bukan maksudnya di sini bukan ketika di rumah mau ada suaminya atau enggak kemudian wanita menjadi pemimpin. Tapi ketika di rumah kemudian suaminya pergi, maka seorang istri menjadi ra'iyah. Menjadi ra'iyah yang juga bertanggung jawab bukan hanya sekedar untuk urusan hartanya saja, namun juga urusan pendidikan anak-anaknya. Untuk urusan pendidikan anak-anaknya. Karena di hadis lanjutan dari ini ada al-khadim, juga ada pembantu, juga bertanggung jawab terhadap harta dari majikannya. Tapi di sini ada laki-laki dan perempuan, suami istri. Suami istri, apalagi yang sudah Allah berikan karunia anak, maka tanggung jawabnya lebih besar. Bukan hanya sekedar ketika di rumah saja, namun sampai ketika anak itu sudah masuk ke sekolah, bahkan sampai sudah
masuk ke perguruan tinggi, maka masih bertanggung jawab. Wa idza kana al-baitu wal madrasatu wasyari'u wal mujtama'u hiya raka'izut tarbiyati al-asasiyah fa innal baita huwal mu'athirul awwalu wa huwa aqwa hadhihi ar-raka'izi jami'an. Syekh Muhammad Qutb beliau menyebutkan di sini, jika rumah, sekolah, jalan dan masyarakat al-mujtama itu menjadi tempat pendidikan dasar. Ternyata tempat belajar anak itu bukan hanya sekedar di rumah maupun di sekolah. Rumah jelas, sekolah sudah pasti. Tapi ternyata di jalan dan di masyarakat itu juga menjadi tempat belajar bagi anak-anak, bagi seorang. Di jalan yang terkadang kita tidak tahu, ternyata anak-anak itu mereka juga belajar tentang apa yang mereka lihat di jalan. Sehingga kita sebagai ra'in juga perlu bertanggung jawab di situ. Perlu bertanggung jawab. Bahkan ketika misalkan ketika mengantar jemput anak-anak itu harus benar-benar dipastikan bahwa anak itu dalam kondisi yang baik. Dalam kondisi yang baik. Ketika di jalan melihat sesuatu, ya ketika misalkan itu hal yang buruk, segera diluruskan. Kalau misalkan tentang pendidikan misalnya di jalan maupun di masyarakat atau di sekolah, ada kesalahan kan mungkin mudah untuk kita ganti atau cari gantinya yang lain. Misalkan di sekolah kok misalkan kita mendapatkan ada hal yang buruk di sekolah, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, kita bisa menggantinya. Kita mindahkan anak kita ke sekolahan yang lain. Di jalan, ketika kondisinya kok jalan ini kok kayaknya kurang pas dilihat oleh anak-anak, kita bisa cari jalan yang lain, ya kan? Kita cari jalan yang lain, atau di mobil ditutup aja kecuali kaca depan atau samping gitu kan? Ya iya kan, yang buat sales itu kan gitu kan, mobilnya putih semua gitu. Iya, anak-anak di belakang, kalau udah di belakang, iya kasih kasur, rota, udah kelar. Tahu-tahu nyampe rumah, ya kan? Kelar. Misalkan memang itu bisa saja bisa. Atau di masyarakat misalkan, di lingkungan sekitar. Ketika lingkungan sekitar itu kurang kondusif, kita bisa memindahkan itu. Karena itu menjadi tempat pendidikan, tempat itu yang menjadi pendidikan, pondasi pendidikan dasar bagi anak-anak itu. Kalau yang 3 tadi itu bisa sangat mungkin untuk kita hilangkan atau kita cari gantinya ketika memang kondisinya tidak pas. Tapi kalau rumah gimana, Pak? Rumah kok kurang kondusif, orang tua kok kurang baik, misalkan, mohon maaf, anak mau kemana itu, Pak? Dan mau kemana belajarnya anak-anak itu? Kemana lagi anak itu akan belajar? Padahal di situ setiap hari dari kecil sampai seusia itu, bahkan mungkin sampai besar, bahkan mungkin sampai nanti meninggal, itu akan bersama di rumah itu. Nah, ketika di rumah itu kok kondisinya tidak kondusif, terus bagaimana hasil dari pendidikan itu? Padahal itu menjadi tempat pendidikan pertama. Pendidikan itu dimulai dari rumah itu. Dan Syekh Muhammad Qutb menyebutkan rumah yang pertama kali. Al-bait huwa fa innal baita huwal mu'athirul awwalu wa huwa aqwa hadhihi ar-rakaizi jami'an, kata beliau. Maka sesungguhnya rumah itu menjadi tempat pertama. Al-mu'athir itu yang apa? Yang kalau secara bahasa ini yang
paling mengena, paling membekas, yang paling kuat dari 4 tempat tadi. Rumah yang paling kuat, rumah yang paling anak itu banyak sekali belajar tentang apapun itu. Makanya ketika rumah itu sudah tidak kondusif, artinya tidak kondusif ketika rumah itu tidak ada pendidikan yang terbaik di dalam rumah itu, maka anak sudah otomatis nanti akan tidak kondusif juga, akan buruk. Kemudian wa ta'udu ahamiyatul baiti fi tarbiyati ilal asbabit taliyah. Dan pentingnya rumah dalam pendidikan itu karena ada beberapa sebab. Di antara sebabnya adalah yang pertama, yatasallamu tiflu mundzul wiladati. Anak itu berinteraksi, anak itu mulai bergaul di rumah itu mundzul wiladah, sejak lahir mau di situ, mau tempatnya pindah, mau rumahnya pindah, tapi tetap aja di situ bersama dengan orang-orang yang ada di rumah itu sejak lahir, terus bersama. Haitsu yuladu 'alal fitrati wa hiya qabiliyatuhu lil Islam allati khalaqahu Allahu 'azza wa jalla 'alaiha. Yang mana anak itu dilahirkan dalam kondisi fitrah yang qabiliyatuhu lil Islam, yang itu fitrahnya itu Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan anak itu bisa menerima Islam itu. Yang paling diterima adalah Islam. Yang paling diterima oleh anak itu adalah Islam. Tidak yang lain. Cuma ketika memang orang tuanya tadi fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, ini yang menjadi penyebabnya. Karena orang tuanya. Tapi ketika sejak kecil anak yang kondisinya fitrah itu dia sangat sangat menerima dengan Islam, sangat menerima dengan Islam. Karena ketika di zaman ruh sebelumnya, para roh itu kan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian? Dan para roh mengatakan qalu bala syahidna, benar, dan kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Kemudian lahir, ditiupkan ke dalam janin dan lahir. Maka fitrahnya itu sudah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan terhadap anak-anak itu. Sehingga memang tadi orang tua yang berpengaruh di situ. Karena sejak kecil itu yatasallamu tiflu mundzul wiladah, terus interaksi. Makanya orang tua ini yang memiliki pengaruh yang begitu besar. Rumah memiliki pengaruh yang begitu besar bagi anak-anak itu. Dan ketika rumah itu bermasalah, maka anak itu pasti akan bermasalah. Karena kita sering mendengar bahwa cerminan anak itu adalah orang tua. Maka kalau kita ingin melihat seperti apa diri kita, maka lihatlah anak-anak kita. Kita pengen lihat bahwa sifat saya itu sebenarnya bagaimana sih? Lihat di anak-anak kita, coba. Silakan dilihat. Karena mereka, anak-anak itu dari kecil mundzul wiladah, dari kecil terus interaksi, lihatnya dengan kita, interaksinya dengan kita, melihat bagaimana kita berbicara, melihat bagaimana kita bersikap, melihat bagaimana keseharian kita, itu selalu dilihat.
dan anak itu pasti akan menangkap dan kemudian mempraktekkan. Makanya mencari jati diri anak itu ketika masih kecil, bukan ketika sudah balik, karena sudah ya masa puber itu. Salah. Jati diri anak itu mereka mencarinya ketika masih kecil, yaitu melihat bagaimana orang tua. Itu yang pertama tentang sebab kenapa rumah itu menjadi yang terpenting. Kemudian yang kedua, yaqditiflu fil baiti atwala muddatin min ayyi makanin akhar bima fiha al madrasah. Bahwa anak itu menghabiskan waktunya, menghabiskan usianya itu lebih panjang di rumah dibandingkan di tempat lain, meskipun itu di sekolah. Anak lebih lama interaksinya itu di rumah dibandingkan dengan sekolah. Makanya ketika kita menyekolahkan anak, kemudian kita harapan, ya memang kita harus berharap besar menyekolahkan anak kita agar menjadi generasi gemilang di usia belia. Tapi kita juga harus mengaca anak itu nanti lamanya dengan siapa. Kemudian pantaskah ketika kita menuntut banyak terhadap sekolah, bahwa nanti misalkan sekolah, pokoknya ketika nanti saya sekolahkan ini anak pokoknya harus jadi, bagaimanapun nanti harus jadi pokoknya. Karena ya kayak saya sudah menyekolahkan di sini, misalnya saya sudah membayar, saya sudah mencurahkan semuanya, pokoknya saya harus berhasil anak saya di tempat ini. Tapi tidak tahu bahwa ternyata anak itu mundzul wilada, karena anak tidak lahirnya juga bukan di sekolah, lahirnya di rumah. Kok berharap besar terhadap sekolah bahwa nanti harus berhasil dan lain sebagainya. Berarti orang tua itu lupa bahwa anak ini dulu lahirnya di mana, siapa yang melahirkan, siapa yang merawat dari anak, dari lahir sampai usia itu. Itulah akhirnya kenapa kita harus sinkron antara sekolah dengan rumah itu. Karena kita juga harus ingat bahwa anak ini lebih banyak interaksinya dengan kita, meskipun nanti akan ada beberapa cara-cara agar sinkron itu nantinya. Tapi itu tadi bahwa karena anak itu lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah dibandingkan dengan tempat yang lain, meskipun itu juga sekolah, maka rumah itu harus memantaskan diri dulu. Rumah harus memantaskan diri, ya, orang tua harus memantaskan diri. Nah, ini kan PR besar ternyata kan, kita memantaskan diri kita. Kemudian yang ketiga, al-walidani mas'ulani 'anit tifli amamallahi azza wa jalla mas'uliyatan mubasyaratan, bahwa kedua orang tua akan bertanggung jawab terhadap anaknya di hadapan Allah azza wa jalla, mas'uliyatan mubasyaratan, tanggung jawab yang langsung. Karena itu yang Allah langsung berikan tanggung jawab kepada orang tua. Kan banyak orang tua atau pasangan yang baru menikah misalkan, atau yang memang sudah lama, kemudian Allah belum berikan karunia anak, ya mintanya keturunan. Ya Allah, berikanlah kepada kami keturunan, berikanlah kepada kami keturunan. Harusnya ketika misalkan Allah Subhanahu wa ta'ala menunda belum memberikan keturunan itu, harusnya memantaskan diri lagi.
harus memantaskan diri lagi. Apakah saya itu sudah pantas untuk mendapatkan anak? Dan itu bukan berarti ketika orang tua yang Allah berikan langsung keturunan, ketika menikah kemudian sudah diberikan keturunan, kita yang sudah mempunyai anak, kemudian kita sudah pede, saya sudah pantas berarti. Hati-hati di situ. Hati-hati di situ. Karena itu langsung tanggung jawab yang Allah berikan kepada orang tua, khususnya para ayah, terhadap anak-anaknya. Tadi ku anfusakum wa ahlikum naro. Kan tanggung jawab langsung. Allah tidak langsung membebankan kepada para guru, tidak. Bukan kepada wahai ya ayyuhal mudarrisun misalkan. Ya ayyuhal asatidatu misalkan. Ku anfusakum wa talamidzakum misalkan. Naro, ya enggak. Tapi ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Setiap orang yang mengaku beriman maka mendapatkan tanggung jawab itu. Pertama karena ya ayyuhalladzina amanu, sebenarnya kalau kita meresapi itu masya Allah panggilan cinta dari Allah kepada hambanya yang beriman. Makanya setiap orang yang mengaku beriman, maka ketika mendapatkan ayat ya ayyuhalladzina amanu, benar-benar harus konsentrasi di situ. Karena pasti di situ akan ada perintah. Setiap ada ya ayyuhalladzina amanu, pasti setelah itu ada perintah. Sehingga Allah siapkan dulu di awal dipanggil dengan panggilan yang begitu luar biasa. Bukan ya ayyuhan nas, tapi ya ayyuhalladzina amanu. Masya Allah, wahai orang-orang yang beriman loh. Harusnya ya Allah, saya ini berusaha menjadi orang yang beriman dengan keimanan yang sempurna. Ketika mendengarkan itu, membaca itu ya ayyuhalladzina amanu, siap-siap di situ. Karena setelah itu akan ada perintah langsung. Setiap ada ya ayyuhalladzina amanu, pasti ada perintah. Misalkan contohnya ayat yang lain, misalnya dengan ya ayyuhalladzina amanu, apa lagi Pak? Kutiba alaikum as-siyam, diwajibkan atas kalian puasa. Wajib, perintah berarti perintah puasa, meskipun tidak menggunakan sighat amr, menggunakan bentuk perintah. Tapi kutiba alaikum, diwajibkan atas kalian, berarti kan wajib. Apalagi ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikum, wajib lagi kan. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina ittaqullah kan. Ya dan seterusnya. Pasti setelah ya ayyuhalladzina amanu itu pasti akan ada perintah. Nah, di sini kok perintahnya kok langsung untuk kita sebagai para ayah, kemudian setelah itu kok perintahnya itu ya Allah, pas sekali langsung dengan keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya Allah, tugas yang begitu luar biasa, tugas yang langsung diberikan oleh Allah, amanah yang langsung diberikan oleh Allah, tanggung jawab yang langsung diberikan oleh Allah terhadap orang tua. Makanya ini menjadi elemen terpenting dalam pendidikan. Rumah itu menjadi sebab terpenting dalam pendidikan itu karena salah satunya sebabnya orang tua menjadi yang pertama kali bertanggung jawab. Karena sudah langsung diberikan perintah itu langsung tanpa ya misalkan nanti ke yang lain dulu, langsung. Makanya benar-benar kita ketika memiliki anak-anak ini, memiliki keluarga ini, benar-benar kita jaga ini tanggung jawab yang begitu luar biasa. Karena kita langsung nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasyu'ur bihadhil mas'uliyati yaj'aluhu ma yahtamani bihi akthar minal mudarris. Dan syu'ur,
rasa tanggung jawab ini Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk kedua orang tua, sehingga keduanya itu perhatian yahtamani bihi, perhatian dengan anaknya itu lebih besar dibandingkan dengan guru. Guru mungkin misalkan ketika di sekolah, ketika di jam KBM, Masya Allah, terkadang kita melihat para guru itu, para ustadz itu ketika ngajar anaknya atau ketemu dengan anaknya, Masya Allah, luar biasa, luar biasa. Tapi antum tahu nggak? Mungkin Ustadz Dinas di sini yang tahu. Nah, ketika sedang diskusi bersama dengan pembahasan anak itu, wah kadang, ya Allah, kadang capek banget menghadapi anak ini. Ya Allah, aduh, kadang nah jangan. Tapi ketika sudah selesai, aduh ya Allah capeknya. Habis ngajar itu kadang ngambruk, aduh, ya Allah kayaknya kok capek banget gitu. Capek banget ya, luar biasa, kecapean luar biasa. Rasanya itu, nah tadi di depan kan, kayaknya luar biasa manis gitu. Tapi ketika di belakang, waduh, rasanya waduh kok ini itu anaknya susah. Apalagi besok ketemu lagi, wah. Tapi beda dengan orang tua kan, beda dengan orang tua. Meskipun orang tua itu ya mohon maaf kadang jewer, nyubit, kadang bentak misalkan. Tapi rasa cinta itu berbeda dengan kecintaan antara guru terhadap murid. Sangat berbeda karena ada hubungannya itu sudah berbeda. Ditambah lagi karena di situ adalah ada tanggung jawab itu. Merasa bahwa orang tua itu merasa tanggung jawab, kecuali bagi orang tua yang tidak merasa tanggung jawab ya. Kalau yang orang tua yang tidak merasa tanggung jawab ya sudah Allah kunci hati-hatinya, kemudian sudah seperti itu. Tapi bagi orang tua yang merasa bahwa dirinya bertanggung jawab, makanya tadi ketika membaca ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum itu kita terus meresapi itu, kita tadabburi terus itu. Agar rasa itu loh, agar rasa bahwa kita itu memiliki tanggung jawab terhadap anak ini jangan sampai kesengat sedikit dengan api. Kan kita sebagai orang tua itu khawatirnya luar biasa ketika anak itu deketi kompor atau lilin yang lagi nyala, gitu kan. Nah, jangan sampai kena, nak. Itu panas dunia kan. Nah, jangan sampai kena nanti, aduh melepuh nanti, aduh sakit. Itu di dunia itu secara naluri fitrahnya itu kan jangan. Tapi pernahkah terpikir bahwa ketika nanti misalkan di akhirat kemudian anak itu waliyadzubillah, semoga itu tidak terjadi, kemudian disengat api oleh neraka, apalagi sampai masuk ke dalam neraka, terus bagaimana nih? Apakah kita itu nggak merasa dulu di dunia sih jangan sampai kena, mau aja nggak mau, jangan sampai ketika bakar sate kan, tapi bakar arengnya dulu kan, kipas gitu kan, meletek itu kan, jangan, hati-hati nak, jangan sampai kena karena panas gitu. Padahal meletek biasanya juga mati, kecuali kalau maunya ya seareng gitu kan, des gitu ya baru. Nah, tapi meletek peletik itu kan paling hilang. Itu aja khawatirnya, ya jangan dekat-dekat, jauh. Ini ya Allah, sampai terjerumus ke dalam api neraka. Makanya itu rasa tanggung jawab yang begitu besar itu yang akhirnya membuat ada yang berbeda antara guru dengan orang tua. Guru dengan orang tua. Wa yafniyani umrahuma min ajli i'dadi dzurriyyatin shalihatin tanfa'uhum fid dunya wal akhirah. Dan keduanya orang tua itu menghabiskan umurnya hanya untuk mempersiapkan generasi yang salihah yang tentunya nanti harapannya untuk bermanfaat bagi kedua orang tuanya dan untuk bermanfaat bagi anak-anaknya di dunia dan juga di akhirat. Orang tuanya tuh selalu saja, apa saja pasti
dilakukan. Apapun pasti akan dilakukan oleh orang tua untuk anaknya. Orang tua itu masya Allah kan pasti begitu kan. Pasti ya, bahkan yang hal yang sepele saja, ketika kita makan itu kadang-kadang ingat anak-anak kita kan, sampai akhirnya ya dibungkus. Kalau dulu mungkin masih bujang kayaknya malu bungkus ya kan, bungkus. Sekarang bungkus buat anak, atau bahkan nggak sempet dimakan, nanti buat anaknya kita makan secukupnya. Berpikir kalau gimana caranya biar anak itu ya baik lah. Apalagi orang tua yang soleh, orang tua yang selalu memikirkan anaknya, pasti memikirkan semua umurnya itu pasti digunakan untuk bagaimana kebaikan anak-anaknya. Terus dipikirkan untuk itu. Wah terus. Kalau mungkin guru, ketika nanti misalkan sekarang Kutab Awal 1 dipegang oleh misalkan Ustadz Asep misalkan, nanti ketika naik Kutab Awal 2 belum tentu Ustadz Asep lagi yang megang kan. Ustadz Asep sudah fokus lagi ke kelas yang lain. Nanti ini lagi terus. Meskipun tetap ada rasa, tapi ya pasti berbeda. Tapi kan orang tua nggak ada mantan anak juga, ya kan? Nggak ada mantan anak. Terus bagaimanapun itu pasti akan dilakukan oleh orang tua. Sehingga itu juga yang menjadi penyebab bahwa anak itu lebih dekat dengan orang tuanya, dan rumah itu yang menjadi menjadi tempat yang paling berpengaruh pertama kali bagi pendidikan anak-anaknya. Kemudian yang keempat, ja'alallahu lil walidaini makanatan mutamayyizatan 'inda tifli. Allah menjadikan untuk kedua orang tuanya itu memiliki tempat tersendiri bagi anaknya. Makanya aneh ketika ada anak kok tidak kagum terhadap orang tuanya. Itu aneh itu mesti. Kan kita dulu sering misalkan ya orang tua kita misalnya, mohon maaf, mungkin ya biasa sebenarnya, biasa di orang lain itu ya biasa. Tapi bagi kita yang anaknya itu merasa bahwa pokoknya bapak saya itu paling lah gitu. Meskipun ya di luar sana ya sama aja, bahkan lebih banyak yang lebih baik dibandingkan dengan orang tua kita, tapi merasa bahwa bapak saya itu yang ngajarin ini, terkesannya luar biasa. Nah, terkesan. Makanya kesan itu silakan dibuat yang terbaik. Karena pasti anak itu akan merasa memiliki tempat khusus tersendiri bagi di dalam hatinya untuk orang tuanya itu. Ada tempat khusus. Fatiflu yara walidahu a'zama rajulin fil alam. Dan anak itu melihat bapaknya itu laki-laki terbaik di dunia ini. Sehingga kita harus memantaskan tadi, kita menjadi yang terbaik. Wa yara ummahu a'zama imra'atin fid dunya. Dan anak itu melihat ibunya itu wanita terbaik di dunia. Sehingga kita harus juga menyiapkan istri kita, ibu dari anak-anak kita ini menjadi ibu yang terbaik. Nah, kalau ibunya ternyata mohon maaf misalkan kurang baik, terus gimana Pak? Diganti. Enak banget itu, langsung diganti. Itu tanggung jawab dong, ngambil kan, tukar tambah. Ya kok tukar tambah ini gimana ini? Masa ada tukar tambah? Apanya? Dikat ini. Mungkin ini nggak apa-apa. Ya nggak perlu diinsensar meskipun para umahat juga melihat. Tapi ya kita tanggung jawab. Fa'akhadna minhum mitsaqan ghalidha, itu mereka mengambil kita itu kan
Kan seakan-akan mereka itu yakin bahwa kita itu bisa mendidik mereka, toh. Kemudian kok misalkan kita melihat bahwa perempuan-perempuan, wanita-wanita itu, para istri itu kok ada yang tidak baik, kemudian kok tadi tukar tambah atau apa itu, wah kok gampang banget gitu kan. Ya kita tanggung jawab, kita yang bertanggung jawab. Tadi ku anfusakum wa ahlikum, ahl itu juga masuk di dalamnya istri. Karena biasanya orang Arab juga ketika mengatakan al-ahl itu maknanya adalah istri. Terkadang ahl itu maknanya adalah istri. Maknanya adalah istri. Jadi ku anfusakum wa ahlikum itu bukan hanya anak-anak tapi istri. Maka kita siapkan itu. Kita menyiapkan untuk anak-anak kita ibu yang terbaik. Karena itu juga bagian dari hak anak atas orang tuanya. Hak anak atas orang tuanya adalah diantaranya memilihkan ibu yang terbaik. Nah ini kan PR lagi kan. Wah kalau gitu cari lagi, tambah lagi misalkan, tambah lagi. Nah ini luar biasa ini solusinya. Luar biasa, lari dari masalah ke masalah lain gitu. Masalah lain. Solusi. Ai anna Allah azza wa jalla hayya tifla litalaqi min abawaihi. Allah Subhanahu wa taala sungguhnya sudah mempersiapkan bagi seorang anak itu untuk talaki dari orang tuanya. Berarti siap-siap mentalakikan sesuatu terhadap anak-anak kita. Terhadap anak-anak kita. Harapannya kan nanti juga anak kita yang mentalkin kita kan gitu. Ketika kita sedang sakaratul maut kan harapannya anak kita yang wahai ayah, wahai abi, qul la ilaha illallah, itu kan masya Allah. Sampai sebelum kita meninggal kita masih tetap mendengarkan anak kita yang mentalkinkan la ilaha illallah. Tapi kalau kita tidak awali la ilaha illallah itu terhadap anak kita dari kecil, ya pantaskah kita mendapatkan talqin la ilaha illallah itu dari anak kita? Maka persiapkan dari sekarang. Mempersiapkan dari sekarang. Indama ja'alahuma mas'ulaini anhu amamahu subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan keduanya bertanggung jawab terhadap anak di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Allah sudah mempersiapkan anak itu siap menerima apapun itu dari orang tuanya. Siap menerima. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani, berikan taklif kepada seorang illa wus'aha, melainkan apa yang memang dia usahakan. Dan di antara yang dia usahakan, orang-orang itu usahakan adalah bagaimana mendidik anak-anaknya. Itu bagian dari usaha. Bagian dari usaha. Falamma kallafallahu alwalidaini bihadhihi almuhimmati as-su'bah sahhala lahuma tanfidhaha faja'ala at-tifla muti'an lahuma wa yatasharrabu sulukahuma wa thaqafatahuma wahdahuma faqat tiwala marhalati ma qabla al-madrasah haitsu tatashakkalu syakhsiyatuhu fiha. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan beban terhadap kedua orang tua dengan muhimmatis su'bah ini, dengan sesuatu yang susah ini. Susah kan? Kita mendidik anak itu bukan hal yang sepele, susah. Ya layaknya seperti halnya orang yang membangun itu kan. Orang yang membangun bangunan itu kan pasti dia memikirkannya luar biasa. Agar nanti bangunannya itu bisa kokoh, agar bangunannya itu bisa berdiri tegak, tidak hancur, itu kan pasti pondasinya itu kokoh. Nah, kita pun juga sama seperti itu ketika mendidik anak-anak kita, yang meskipun ini susah,
meskipun cara mendidik itu susah, tapi ketika kita terus berusaha meminta terhadap Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah tentang tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita ini, maka dengan itu sahalalahum tanfidha, akan dimudahkan oleh Allah bagi orang tua untuk bisa terlepas dari itu semua. Artinya bisa menunaikan tanggung jawab itu. Sehingga faja'ala tifla muti'an lahuma, Allah menjadikan anak itu taat terhadap kedua orang tua. Tentunya semua itu susah. Di awal dalam mendidik itu pasti berat. Tapi tadi ketika kita terus berusaha, berikhtiar semaksimal mungkin, kemudian tawakal kepada Allah akhirnya, maka Allah akan berikan kemudahan. Janjinya Allah pasti akan diberikan. Wa yatasharrabu sulukahuma, dan anak itu akan menyerap dari suluk kepribadian orang tuanya. Wa thaqafatahuma, wawasannya, dan semua itu diambil dari orang tuanya pertama kali tiwala marhalati ma qabla al-madrasah, selama fase sebelum masuk ke sekolah. Berarti ini ada fase apa? Fase ya sebelum masuk, anak-anak itu masuk ke sekolah. Anak-anak ini masih di usia di rumah. Itu benar-benar kita harus maksimalkan itu. Karena nanti ketika sudah masuk ke sekolah, tambah lagi, bukan malah berkurang. Haitsu tatashakkalu syakhsiyatuhu fiha, yang nanti anak itu akan bisa terbentuk kepribadiannya itu. Karena ketika sudah masuk ke sekolah tadi, tatashakkalu syakhsiyatuhu fiha, anak akan terbentuk kepribadiannya itu ya ketika nanti sudah selesai kemudian masuk ke sekolah, yes. Kalau nggak kuat di awal, ya nanti malah terbentuknya jadi bagaimana nanti, kan itu. Kemudian sudah hampir jam 9. Yang kelima, ja'alallahu subhanahu wa ta'ala al-hanan wa mahabbatal atfal fi qulubil walidain. Allah menjadikan rasa cinta, kasih sayang anak-anak itu di hati orang tuanya. Tidak mungkin seorang orang tua itu kemudian tidak sayang terhadap anak-anaknya. Tidak mungkin itu. Pasti rasa sayang itu ada. Bahkan paman Nabi yang kafir siapa? Abu Jahal. Abu Jahal atau Abu Lahab? Abu Jahal atau Abu Lahab? Kok kayaknya ragu-ragu begini. Ya kalau Abu Thalib kan rasa cintanya luar biasa. Dengan kecintaannya tetap masih membela. Tapi Abu sudah sepakat ya? Sepakat. Abu Lahab itu kan sampai memerdekakan siapa budaknya? Siapa? Nalu, ada Suhaibah, ada Sumayyah, ada siapa lagi? Siapa? Nah itu PR, silahkan nanti dicarikan biar dibaca lagi kan. Sampai dimerdekakan loh, karena rasa cintanya itu. Meskipun akhirnya nanti memusuhi luar biasa, tapi kan tetap rasa cinta itu paman loh, bukan orang tuanya langsung. Coba apa kalau orang tuanya, masya Allah, orang tua langsung yang darah dagingnya langsung, itu pasti harusnya rasa cintanya lebih dibandingkan dengan yang lain. Dan itu Allah berikan terhadap anak itu, rasa cinta terhadap anak itu di dalam hati orang tua, dalam hati orang tua. Liusa'idahuma
liyusa'idahuma ala tahammulil masyaqil katsirati min ajli riayati atfalihim wa tarbiyatihim. Untuk rasa cinta itu untuk membantu dalam mengemban tanggung jawab yang begitu besar, yang sangat susah, sangat berat, yang itu pasti akan banyak didapati nanti ketika ketika mendidik anak-anak itu. Karena dalam mendidik anak-anak luar biasa. Ya antum sudah merasakanlah bagaimana mendidik anak itu kan anak juga nggak selamanya nurut terus kan. Anak juga ada kalanya was balelo, anak juga ada kalanya was kayak gitu-gitu. Ya kita kan kesel bahkan mungkin kadang teriak, bahkan mungkin sampai kadang bentak mungkin. Karena itu kan saking marahnya. Tapi mudah bagi orang tua ketika misalkan habis marah, habis jitak, habis jewer gitu kan. Ya kan kadang gitu kan. Kadang wah gitu. Tapi habis itu wah insyaallah disayang lagi, dielus kepalanya, yang habis dijitak juga diobati, diolesi. Kerasa cintanya itu. Bahkan mengucapkan nak maaf. Nak maaf. Tapi kalau orang lain belum tentu, jitak des udah kelar, tinggal lungo kan gitu kadang, nah, kelar. Tapi orang tua ya Allah, apalagi sampai berdarah-darah, ya tetap diobati. Meskipun itu juga hal yang salah, karena dalam menghukum itu juga salah satu kaidahnya tidak boleh emosi. Dalam memukul itu nggak boleh emosi. Gimana coba Pak? Kita pernah nggak gitu Pak? Tarik nafas. Wah susah, pasti emosi dulu. Tapi dalam kaidah dalam menghukum itu, ketika memukul boleh memukul, tapi ketika memukul tidak boleh dengan emosi. Nah itu gimana coba? Silahkan, itu PR dari PR untuk kita. Kemudian yang keenam, yang terakhir, al-usrah. Al-usrah hiya al-jama'atul wahidatu allati yantasibu ilaiha al-fardu tiwala hayatihi. Keluarga itu al-jama'ah al-wahidah, jamaah satu-satunya jamaah yang seorang itu akan terus intisab. Intisab itu apa? Dari kata-kata nasab, ya kan? Akan terus terhubung, akan terus terhubung tiwala hayati, sepanjang masa, sepanjang usianya. Lidza fa innaha taqumu bidawril wasit bainahu wa bainal mujtama' bikulli ma fihi min muassasatin wa taqalida wa qiyamin. Sehingga keluarga itu memiliki peran penting, antara anak dan juga masyarakat mujtama bikulli ma fihi min muassasatin wa taqalid wa qiyamin. Karena di dalam dalam mujtama itu banyak sekali nanti ada muassasah, ada hal-hal perilaku yang akan diikuti oleh anak-anak, ya kan? Dan ada qiyam, ada takwim itu sesuatu yang nanti akan diikuti oleh anak-anak itu, sehingga usroh, keluarga ini memiliki peran yang penting yang akhirnya ketika anak itu tidak berintisab terhadap keluarganya itu, ya nanti malah jadi bermasalah. Apalagi nanti sampai akhirnya ya lebih dominannya itu terhadap luar, nah itu akan bermasalah nanti. Terlebih lagi dominannya itu terhadap hal-hal yang buruk, hal-hal yang negatif. Sehingga dari usra ini perlu dikuatkan agar nantinya anak-anak itu menjadi
anak-anak yang memang sesuai dengan apa yang sudah Allah perintahkan terhadap orang tua. Wallahu a'lam bishawab. Karena sudah jam 9, insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan yang akan datang tentang al-yabaniyah. Namun sebelumnya mungkin nanti akan dibaca sedikit tentang lanjutan dari tentang rumah tadi, dan berikutnya nanti ada al-yabaniyah, Jepang dan wanita-wanitanya ini. Insyaallah ini nanti bisa dibaca, silahkan di kitab ini, kemudian nanti kita akan bahas di kesempatan yang akan datang insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan atas materi pada malam hari ini, dan kita pastinya menghela nafas ya. Karena kalau jamnya makanya gimana, kalau di catatan ini kalau dipraktekkan mungkin kan berat gitu. Tapi dengan keikhlasan insyaallah memang amanah ini ada di kita para ayah, keluarga kita, bagaimana bisa selamat di dunia dan akhirat tanpa terjerat api neraka seperti itu. Nah, pada kesempatan kali ini kami berikan kesempatan satu saja untuk pertanyaan. Kami persilahkan yang offline boleh, yang online boleh. Kalau yang online nanti Ustaz Joko Bacakan. yang mau bacakan. Ya. Mau yang persilahkan kesempatan ini sementara sebulan sekali, jadi jangan lewatkan kesempatan untuk bertanya ya, dari materi ini. Tanya, gitu ya, nanya. Ada yang bertanya pasti ada tambahan itu. Ada Ustaz Joko di online belum ada. Mereka tenggelam. Baik, yang offline, kami silakan monggo bertanya, karena memang ini posisinya di kita ini para ayah ini besar sekali tanggung jawab kita. Kalau memang tidak ada yang bertanya, saya bisa. Kalau memang posisi tanggung jawab itu ada di orang tua, nah, sedangkan ada anak-anak itu yang tidak dalam langsung sentuhan orang tua gitu, Ustaz. Nah, itu perannya itu diambil oleh keluarga dari anak itu yang terdekat atau pihak luar, karena kan sekarang itu juga banyak panti asuhan dan sebagainya yang yatim piatu, pondok yatim piatu, kemudian mereka dengan guru, dengan ustadz atau yang lain, mereka tidak dalam makanya tanggung jawab nanti di mata Allah itu gurunya atau keluarga dari anak itu, pamannya atau omnya atau Bismillah. Pertama memang tanggung jawab itu pasti di orang tua, karena ayatnya itu jelas di qu anfusakum wa ahlikum nara, itu khitabnya Allah langsung berikan terhadap orang tua. Nah, tinggal anak itu ketika tidak bersama dengan orang tua, itu penyebabnya apa dulu? Ketika misalkan memang penyebabnya ya misalkan karena yatim, ketika yatim maka akan berpindah terhadap walinya. Tapi ketika tidak bersama dengan orang tuanya itu karena kejahilan dari orang tua. Karena kejahilan dari orang tua tetap akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang tuanya mukallaf. Orang tuanya itu dia mendapatkan beban, kecuali kalau orang tuanya mohon maaf ketika dari awal itu memang ya sudah gila misalkan, karena orang gila tidak mendapatkan beban syariat. Tapi ketika orang tua karena dia kejahilan, apalagi kejahilannya itu memang disengaja, maka begitu besar nanti tetap tanggung jawab di hadapan Allah nanti adalah orang tua yang pertama kali.
akan ditanya. Adapun ketika ada walinya yang lain, yang memang berhak dan juga kewajiban untuk mendidiknya, ya diantaranya adalah misalkan kakeknya atau paman-pamannya, atau ketika tidak ada yang lain, maka ya orang yang memiliki ilmu. Karena orang yang memiliki ilmu juga mendapatkan kewajiban untuk menyampaikan ilmunya, ya kan? Orang yang memiliki ilmu maka juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan ilmunya. Karena ketika orang yang berilmu kemudian tidak menyampaikan ilmunya, maka nanti akan juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang ilmihi, kan gitu. Dan itu juga salah satu di antara penyebab nanti kaki itu tidak akan pernah bergeser, sampai ditanya salah satunya tentang ilmunya. Apa yang sudah diamalkannya dan apa yang sudah diajarkannya nanti. Sudah diamalkan belum? Atau sudah diajarkan belum? Dan salah satunya adalah ketika melihat ada anak-anak yang mereka tidak memiliki orang tua atau tidak mendapatkan pendidikan yang terbaik dari orang tuanya, maka orang yang berilmu mengajarkannya. Atau mungkin orang yang tidak punya ilmu untuk mengajarkan itu, tapi mampu untuk menunjukkan agar mendapatkan ilmu itu, maka tunjukkanlah. Misalkan para muhsinin, para donatur yang mereka memiliki kelapangan harta, kelebihan harta, kemudian digunakan untuk misalnya mendirikan panti asuhan, pondok pesantren, atau membangun sekolahan yang di situ dididik anak-anak itu dengan pendidikan yang terbaik, menggaji para gurunya. Nah, itu akan mendapatkan banyak, karena juga orang yang memiliki harta juga akan ditanya, kan gitu. Kan juga salah satu yang tidak akan bergeser kakinya itu kan juga salah satunya dengan hartanya, kan. Di mana dia dapat mendapatkan harta itu, wa bima anfaqahu, min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, dari mana didapatkannya dan untuk apa, kan itu. Dia punya kelapangan harta tapi tidak mau digunakan untuk salah satunya untuk mengajarkan, membangun tempat pendidikan itu, ya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang akan pertama kali ditanya adalah orang tuanya.